kau sudah sampai pada tujuanmu, engkau dapat dua manfaat. Apa manfaatnya? Dicukupkan semua keinginanmu, diampuni dosa-dosamu. Keinginan, apa aja keinginan, mau dunia ataupun akhirat, nggak perlu minta. Dalilnya apa? Hadis Tirmizi. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu, ya. Wa illa sittaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhal, gitu ya. Kam min imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu. Tapi kalimat sebelumnya lebih menarik. Na'riful batha wa ta'rifuna. Na'riful batha, kami tahu si batha. Tahu batha? Apa itu batha? Ini selama ini mendengarkan syair salawatnya ngerti ya? Coba bahasa Arabnya ngertosnya gitu ya? Oke, ngertos ya. Gitu bahasa Jawanya ya? Apa itu batha? Batha itu satu tempat menjelang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW kalau berangkat dari Madinah mau ke Mekah, gak jauh dari situ ada satu tempat namanya Batha. Apa kata Al-Imam Dibai? Na'riful batha wa ta'rifuna. Kami ini kenal tempat yang dulu Sayyidina Muhammad SAW ketika salaman ya, itu tangannya dipegang oleh para sahabat, dan sahabat-sahabat semua merasakan nur Sayyidina Muhammad SAW. Itu batu-batu baca salam ke Nabi, pohon-pohon baca salam ke Nabi. Coba orang Gunung Kidul disalamin Gunung Jati, kabur. Makanya nggak boleh jadi nabi ya. Karena baru disapa Gunung Jati, pohon jati sudah halu, sudah takut. Wa ta'rifuna, itu tempat juga kenal sama kita. Wa safa wal baitu ya'lafuna. Safa dan Marwah al-Bait, ya, Baitul Haram, itu kenal kami, ya'lafuna, dan mesra dengan kami. Ini kok bisa kalimat begini halu nggak? Kami kenal dengan Batha, satu tempat, dan dia juga kenal kepada kami. Emang tempat kenal sama kita, Pak? Hah? Serius? Jadi banyak ajaran kepercayaan sebenarnya itu secuil dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan tapi kurang berdalil. Itu aslinya ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Apa itu? Ruh itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Ada ruh yang murni, disebut Ar-Ruh Al-Qudusi, bukan Roh Kudus, beda. Ar-Ruh Al-Qudusi. Ar-Ruh Al-Quds itu yang ditiupkan Allah kepada tubuh ini, kepada manusia, sehingga manusia yang bernama Sayyidina Adam berhak mendapat sujud dari malaikat. Bayangkan malaikat sujud ke Nabi Adam, ngeri gak tuh? Halo? Ini keturunan Nabi Adam, Pak, keturunan yang disebut Darwin. Manusia itu dari kera. Ini manusia yang kera apa manusia Adam ini? Adam ya? Yakin. Yakin. Haqqul yakin. Lagi rame haqqul yakin. Sayyidina Adam tubuhnya dari tanah, bukan dari cahaya seperti malaikat, tapi sang cahaya-cahaya ini disuruh sujud kepada yang tercipta tubuhnya dari tanah. Oh, ternyata sujudnya bukan karena dia tanah, tapi nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan kepada si tanah itu
Apa? Rohku. Ayo, rohku itu apa? Rohku, bukan hembusanku, bukan zatku. Hembusanku tapi bukan zatku. Jadi jangan salah. Ini banyak yang menerjemahkan Allah menghembuskan zatnya ke dalam tubuh manusia. Berarti zat Allah pecah-pecah dong. Ya, satu di situ, satu di situ. Udah berapa orang hadir malam ini? Rohnya pecah-pecah. Itu tidak sesuai dengan maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah hembuskan apa? Makanya kami di Ribat, ya, saya sering sampaikan ini di mana-mana. Ada satu kaidah yang kita sebut, ya, Haikal Ma'arif. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Coba ulangi. Ahad Zatullah, Ahmad. Kalau pakai langgam tadi gimana? Ahad, gimana? Ya Rasulullah, gimana coba? Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Itu aja dua dulu. Nanti kalau sampai berikut suaranya sampai. Bukan. Dua itu intinya. Dua berikut lanjutannya. Ahad Zatullah. Ahad itu zat Allah. Makanya surat Kulhu Al-Ikhlas itu surat yang sangat canggih, pendek tapi padat karena bicara tentang zat Allah. Karena bicara tentang apa? Kulhu huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Jadi yang dapat memahami ini cuma orang yang mengerti di dalam dirinya ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa, dianya adalah Allah, bernama zatnya Ahad. Nama Allah itu banyak, salah satu namanya Lalu Hu juga nama Allah. Allah itu juga nama dia. Terus Allahus Samad. As-Samad itu juga nama dia. Apa makna As-Samad? Ada Pak Samad di sini, Pak Somad ada. Namanya ngeri tuh. Harusnya dipanggil Abdul Somad, dipanggil Somad atau Somaj. Somad. Allahus Samad. Apa arti As-Samad? Yang dia cukup dengan dirinya, yang selain dirinya tidak merasa cukup kecuali dengannya. Paham gitu? Ya. Allahus Samad itu yang maha cukup dengan dirinya, selain dirinya Allah tidak akan pernah cukup kecuali datang kepada Allah. Itu mana As-Samad. Lalu dikatakan di sini di salawat yang dibaca tadi, kam imamin ba'dahu khalafu. Setelah Sayyidina Ali, lalu Hasan Hussein, betapa banyak para imam, ya, dari zuriat mereka khalafu, menggantikan. Wa bihadzal wasfi qad wusifu. Dan dengan sifat inilah mereka disifatkan min qarmid dahri wa zaman. Lalu disebut sini mislu Zainal Abidin, mislu Zainal Abidin Ali wa ibnihil Bakir khairi wali. Kenapa Ali bin Husain disebut Zainal Abidin? Tahu nggak Mas? Yang sholawat nih gimana bacanya? Mislu Zainal Abidin gitu ya. Kenapa Ali bin Husain bin Ali disebut Zainal? Sehingga menjadi nama favorit di Jawa. Betul nggak? Ya, betul. Tapi berubah jadi Mas Zainal, bukan Zainal lagi. Zainal ya. Ali bin Husain itu boleh dikatakan satu-satunya zuriat Sayyidina Husain, ya, yang dapat direkap dalam sejarah hadis dan ulama-ulama ahli sanad. Saya nggak bahas nasab ya.
Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kalau keluar rumah itu langsung diserbu tangan dan kakinya untuk diambil berkahnya. Jika beliau sholat di masjid, sholat Jumat, itu khalifah nggak dipandang orang. Orang yang dipandang orang siapa? Imam Ali, belum bergelar Ali bin Husain bin Ali, belum ada gelar Zainal Abidin. Akhirnya gubernur di Irak melarang Ali bin Husain ini sholat Jumat. Inilah zuriat Nabi pertama yang dilarang sholat Jumat. Ada hikmahnya juga. Di zaman itu Bani Umayyah setiap kali khutbah keluarga Sayyidina Ali dan zuriatnya pasti dilaknat. Digantilah dengan kalimat innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Ada kalimat sebelumnya juga ada kalimatnya. Itu tadinya enggak laknatullah ala Ali gitu. Dulu kalimatnya apa? Laknatullah terhadap Ali. Jadi yang mempolitisasi mimbar suci itu pertama kali adalah Bani Umayyah. Tapi bukan Sayyidina Muawiyah. Anaknya Yazid bin Muawiyah. Itu anaknya yang paling ngeri. Yazid bin Muawiyah. Dia nggak berani melawan Husain. Maka dia perintahkan Ibn Ziyad kirim panglima, dialah yang memenggal Sayyidina Husain, pisah kepala dan badannya. Tapi ketika Nabi SAW masih hidup di dalam safar, beliau mengatakan, aku mencium darah segar Husain. Sayyidina Husainnya belum meninggal, tapi sudah tercium oleh Sayyidina Muhammad SAW. Seakan Allah kasih tahu, ini loh akhir salah satu zuriatmu wahai Rasulullah. Coba bayangin Pak, kenapa ada kelompok yang namanya Syiah. Syiah ini perasaan itu dijadikan akidah. Ini Syiah Rafidhah namanya. Tidak semua Syiah ya. Kalau ada keluarga kita diganggu, kita dendam nggak? Dendam nggak? Bener. Dendamnya dijadikan iman. Ini masalah kelompok Rafidhah. Kalau cuma mentafdil, melebih-lebihkan Sayyidina Ali, ahli hadis banyak begitu. Ahlu sunnah ada begitu. Imam Daruqutni, Imam Tabari mengatakan Ali afdal min Utsman. Itu biasa. Dan dia tidak keluar dari ahlu sunnah. Karena ilmu tentang sahabat mana yang paling mulia itu buatan ulama, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia Abu Bakar apa Umar? Abu Bakar. Nah, itu doktrin ahlu sunnah yang paling resmi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul gitu ya? Tapi di Maroko ada Sidi Ahmad Al-Ghumari mengatakan bukan Ali, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Abu Bakar. Yang lebih mulia itu putrinya. Tuh aneh gak? Nggak aneh, alhamdulillah. Kiai sih nggak aneh. Coba santrinya pasti aneh. Kata Sidi Ahmad, apa kata dia? Afdalun nas ba'da Sayyidina Muhammad SAW Fatimah Az-Zahra. Dan dia bukan Syiah, dia Ahlus Sun. Manusia paling afdal setelah baginda itu Fatimah, Sayyidah Fatimah. Kita jarang dengar ya. Yang kita tahu selama ini kajian setelah Nabi yang paling afdal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baik. Akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, nama awalnya Ali bin Husain, tidak boleh keluar masjid. Karena setiap keluar masjid, keluar rumah ya, nggak boleh pergi ke masjid, nggak boleh kemana-mana. Karena kalau keluar, orang cium tangan, badannya, kakinya semua. Itu kalau Ali bin Husain melamar perempuan gak ada yang nolak. Kalau bapak ini pas kayaknya ada yang nolak ini. Ya.
Kalau Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, cucu dari Sayyidina Ali, ngelamar, itu nggak perlu ngelamar, orang datang nawarin, wahai cucu Baginda, ini putriku, mohon diterima nikahi, gitu, pengen dapat bibit. Tapi beliau sibuk ngapain? Di rumahnya yarka wa yasjud wa yusabbih wa yazkurullaha dzikran katsira, sehingga disebutkan sujud dan rukuknya setiap hari 1000 rakaat. Ada yang bisa sholat 1000 rakaat. Kalau dua berarti 500 kali sholat, 500 salam. Ada yang pernah coba? Itu yang terhitung, yang tidak terhitung kita nggak tahu. Maka diberi gelarlah beliau oleh para ulama Zainal Abidin. Tapi guru saya bilang itu bukan gelar dari ulama, gelar dari langit. Wallahu a'lam. Ya. Maka yang punya gelar, punya nama Zainal Abidin, punya beban berat itu. Mesti punya sholat 500. Oh, ada caranya. Tahu nggak caranya? Pergi umroh. Sekali sholat sama dengan 100.000 terus balik. Ya. Wabnihi al-Baqir, ya. Lalu anaknya Muhammad al-Baqir sebaik-baik wali, dan setelahnya Ja'far Shadiq, al-Imam As-Shadiq al-Hafali. Kenapa saya sebutkan ini? Karena silsilah tadi saya dengar Kiai nyebut sanad, ya. Kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua silsilah ilmu, silsilah zikir, silsilah mazhab, tarekat pasti rungkat. Rungkat tuh judul lagu tuh. Ya. Entek-entekan gitu ya. Aku nggak ngerti bahasa Jawa sih, ya. Jadi semua nasab sanad silsilah ilmu akan hancur binasa punah, kecuali sanadi yang bersanad kepada aku. Maka coba perhatiin semua imam mazhab. Coba imam mazhab ada berapa yang masyhur? 4. Satu siapa? Syafi'i nomor 3. Pertama dulu Abu Hanifah Hanafi, kedua Maliki, ketiga baru Syafi'i, yang terakhir Hanbali itu Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah itu orang cerdas, siapapun debat sama dia kalah. Itu Abu Hanifah mengatakan, kalau aku tidak jumpa dengan ahlul bait bernama Ja'far Shadiq, tentulah aku binasa. Jadi orang sombong, sok pinter. Jadi ini mohon maaf nih, nyokolain anak di sekolah-sekolah yang pintar debat, itu wajib anaknya ditemuin dengan ahli kolbu. Kenapa? Kalau nggak tersongong. Betapa banyak santri keluar pesantren sombong-sombong karena dilatih nyari-nyari kelemahan dalil orang. Namanya bahsul masail, memperkuat dalil kita, memperlemah dalil orang. Saking seringnya berbahsul masail, akhirnya nggak tahu adabnya, bahwa bahsul masail itu ada tempatnya, ada waktunya. Nggak semua tempat, nggak semua saat. Akhirnya semua orang dicari kesalahannya, padahal masih sesama ahlus sunnah. Itu Abu Hanifah kalau nggak jumpa dengan Ja'far Shadiq, maka dia jadi kiai tukang cari aib orang. Ada nggak kiai yang begitu? Ada. Amin. Ada. Semoga nggak ada. Semoga nggak. Imam aja ada, apalagi cuma kiai. Abu Hanifah punya kawan namanya Hamad bin Salamah. Hamad, ya, bukan Hamad bin Salamah kalau yang ini, ya.
Ya. Dia punya kawan Hamad, udah lama nggak jumpa. Ini kiai. Hamad ini diadu domba oleh murid Abu Hanifah. Kata murid Abu Hanifah, "Oi Hamad, Abu Hanifah sudah berfatwa dengan fatwa yang aneh." Jadi yang adu domba kiai siapa? Santri. Kalau kiainya bukan ahlullah, maka diadu domba mau. Pernah ngeliat kiai debatnya? Sesama kiai cari kesalahan? Di YouTube lagi rame. Di YouTube lagi rame, Pak. Ya, apalagi rame-rame nasab, ya. Lagi rame nasib. Beda nasib. Dia terkenal, yang ini nggak terkenal gitu. Maka saya sering tanyakan ke beberapa kawan yang iri sama pedagang, pejabat atau pedagang juga. Bener ya? Yang iri sama wakil rakyat, anggota DPRD, itu anggota DPRD atau anggota pemain sepak bola? Ya. Yang iri sama politisi. Yang iri sama kiai siapa? Kiai. Ngeri nggak? Mengerikan. Ya. Kalau dulu kiai itu kata orang wali, tapi wali kan ada dua, wali setan, ada wali Allah. Dari dulu, ya. Dari dulu itu ada wali ketiga katanya, wali daya. Ini ajaran sesat kiai. Abu Hanifah kalau nggak berguru kepada Ja'far Shadiq, dia mengatakan aku pasti binasa, rusak. Imam Malik juga begitu. Imam Syafi'i berguru ke murid-murid beliau. Imam Ahmad bin Hanbali juga berguru ke murid-muridnya. Itu fikih Syafi'i yang kita pakai. Kalau dalam thariqah, coba cek thariqat Qadiriyah itu ke atasnya ke Sayyidina Ja'far Shadiq. Oh ini Syiah, bukan. Ahlul Bait zuriat Nabi itu nggak ada urusannya dengan Sunni Syiah. Ahlul Bait itu sanad. Orang Sunni, Ahlus Sunnah, orang Syiah memang memperebutkan beliau-beliau ini. Maka Ahlus Sunnah punya silsilah kepada Imam Ja'far, orang Syiah juga punya silsilah kepada Imam Ja'far. Jangan gegabah mengatakan kalau bersanad bersilsilah kepada Ja'far berarti Syiah. Enggak begitu. Karena kami dapat riwayat Sayyidina Ja'far mengusir orang Rafidah, kelompok pemuja Ahlul Bait yang berlebihan. Tarekat Naqsyabandi kan Qadiriyah wan Naqsyabandi itu kepada Sayyidina Ja'far. Tapi Ja'far itu tahukah Bapak Ibu? Dia punya ibunya cucu dari Abu Bakar Siddiq. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu punya istri itu namanya Fatimah juga. Fatimah, ya, binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Berarti nih hati-hati nih kalau ada yang Syiah suka menghujat Abu Bakar. Sayyidina Ja'far imam keberapa? Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far. Berarti imam ke-6. Imam ke-6 ini darahnya campuran antara Abu Bakar dan Ali. Dari sisi ibu cicit Abu Bakar, dari sisi ayah cicit Sayyidina Ali. Tapi kenapa tarekat Naqsyabandi lebih sering menggunakan sanad silsilah kepada Abu Bakar? Itu pintar-pintar politik tarekat.
Di zaman itu Abbasiyah, mereka benci dengan Sadah Alawiyah, maka mereka menyebutkan sanad Sadah Siddiqiyah, Abu Bakar As-Siddiq. Apa beda zikir Qadiri Naqsyabandi? Kalau Qadiriyah ini zikirnya pakai hentakan, la ilaha illallah gitu ya. Tapi tidak sekedar hentakan lisan, yang dihentakkan kemana? Ke dalam qalbu. Ini kabar gembira. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan ini kabar gembira untuk orang yang mengamalkan thariqah. Karena zikir seperti ini hanya ada di thariqah. Saya sudah belajar macam-macam mazhab dan aliran, hanya orang thariqah yang amalin ini. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Man qala la ilaha illallah, ya, min qalbihi aw lisani, ya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari kolbunya atau jiwanya, haramahullahu ala nar, haramahullahu ala niran, Allah haramkan dirinya, jasadnya dari api neraka. Yang membaca zikir la ilaha illallah dengan kolbu siapa? Kalau baca la ilaha illallah burung beo boleh. YouTube ada diputar tuh zikir la ilaha illallah 7 jam non-stop. Ada gitu ya? Ada. La ilaha illallah 24 jam non-stop ada. Apakah YouTube duluan masuk surga? Baik. Maybe katanya. Maybe dong. Kayak orang Jawa, maybe gitu. La ilaha illallah itu zahirnya, syariatnya man qala la ilaha, thariqatnya min qalbihi, dibaca dari dalam qalbu. Itu thariqat, itu dalil berthariqat. Jadi kalau orang nanya apa dalil berthariqat, dalilnya Sahih Bukhari, siapa yang baca la ilaha illallah min qalbihi, dari dalam qalbu. Kalau zikir la ilaha anak TK bisa, anak PAUD boleh. Tapi apakah mereka baca la ilaha dengan qalbu? Kan tidak. Kalau orang talqin zikir, dia diajar mulai dari lisan, dibawakan ke badan, dibawakan ke pikiran, lalu dihunjam ke dalam. Makanya dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan gitu caranya itu sebenarnya cara mengkondisikan diri. Dalam ilmu psikologi dan kedokteran disebut conditioning, mengkondisikan diri supaya siap menyebut nama Allah. Begitu nggak zikir di sini? Ya. La ilaha illallah. Bukan gerak kepala yang penting. Yang penting gerak kalbunya. Oh, Nabi nggak pernah zikir dari pusar ke ubun-ubun ke bahu kanan. Nabi nggak perlu begitu, karena Nabi sudah bersama Allah. Jadi kapan ini Bapak Ibu nggak perlu pakai mejam mata, ditarik napas, dibaca dari titik di bawah pusar gitu ya, dibawa ke ubun-ubun ke bahu kanan. Kapan itu nggak perlu? Kalau sudah bersama yang punya nama. Allah. Udah begitu belum? Belum toh? Belum, karena belum. Cobainlah. Coba. Ya. Coba aja. Oh, jangan dicoba nanti melanggar wilayah saya. Melanggar wilayahnya Mbah Ahmad Halwani gitu. Nah, itu nanti latihan saja zikir di sini ya. Jadi ada caranya nanti itu. Itu nggak boleh diobral. Mesti betul-betul muridnya minta. Kami dengan hati paling dalam minta gitu, baru dikasih. Mesti kolbunya siap. Kalau nggak mikir-mikir, lo kok zikir kepalanya gini-gini. Coba tanya sama orang yang zikir begitu, dia nggak sadar kepalanya ngangguk-ngangguk la ilaha illallah gitu, nggak sadar loh. Coba Bapak Ibu dari tadi ngangguk-ngangguk, sadar nggak? Sadar nggak? Bid'ah lo itu. Bid'ah lo itu Bapak Ibu. Ketika saya nggak begitu kan, padahal kita nggak nyuruh juga begitu.
Kita cuma bilang tidak, tapi dia langsung. Kalau orang India, iya itu begini. Ya. Jadi gerak kepala itu jangan memecahkan fokus. Yang paling inti itu kolbunya yang paling inti. Yang saya terima dari guru saya, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin, dia nggak pakai begini, dia dari ke atas ke bawah, begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Matanya dipejam dan menghunjamnya sama ke dalam kolbu. Lalu kami berguru ke Buya Hasan Basri, bukan lagi dari pusar ke ubun-ubun, ada lagi titik yang lain. Itu cuma cara ini boleh nggak dipakai kalau kolbunya sudah on. Kalau kolbunya sudah bersama Allah nggak ada masalah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Shibli, teman Al-Hallaj. Al-Hallaj itu ya Syekh Siti Jenarnya orang Jawa. Di Arab namanya Hallaj. Tahu Syekh Siti Jenar? Itu kok pakai Siti, perempuan ya? Sayyidi. Jadi Syekh Siti Jenar ini punya kawan namanya Shibli. Siapa namanya? Shibli ini punya murid nyinyir, baru dapat hadis, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang sedang sakarat la ilaha illallah. Dia lihat gurunya sedang sakarat, begini. Orang sakarat ini kan macam-macam, ada yang matanya melalak, ada yang badan begini, ada yang dadanya begini, macam-macam. Datang muridnya nggak mengerti makom gurunya. Dia panggil, ya Syekh, ya Abu Bakar, kul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gurunya bilang, ente diam, skut. Muridnya bingung, ini kok guru melawan sunnah ini ya, guru mulai bid'ah ini. Tapi dijawab oleh Tuan Syekh Abu Bakar Shibli, uskut, diam. Aku sedang asik dengan yang engkau sebut namanya. Aku sedang asik dengan yang engkau sebut namanya. Jangan diganggu. Orang seperti ini tidak perlu ditalkin. Semoga kita sebagian kita diberi hak seperti itu. Amin ya Rabbal. Gimana caranya? Sebelum tidur zikrullah. Sebelum tidur pakai zikir apa sebelum tidur? Awalnya zikir lisan masuk ke dalam hati. Tidurlah pakai hati. Nanti dikasih satu makom, matanya tidur, hatinya bangun. Kayak siapa? Kayak jomblo-jomblo sedang kangen ya. Bayangkan jomblo rindu, itu bisa begitu. Apalagi orang yang merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya jomblo-jomblo ya. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku jika dia menyebutku. Menyebutnya dengan apa? Kalau menyebutnya ada lisan, maka berkat turun. Kalau nyebutnya dengan kolbu, tenang turun. Kalau nyebutnya pakai sir, ilmu turun. Jadi cara nyebut itu ngaruh. Nah, saya tutup dengan satu hadis ya. Hadisnya agak panjang. Bisa jadi sepanjang barusan. Hadisnya mungkin sudah pernah dengar, tapi penjelasannya insya Allah ada yang baru. An Tufail bin Ubay bin Ka'ab ya. An Tufail bin Ubay dari ayahnya an abihi, beliau mengatakan, ayahandaku pernah bercerita. Jadi ini ayah memberi pengajaran untuk anaknya. Kata sang ayah, wahai Ananda, dahulu aku pernah jumpa Sayyidina Muhammad SAW. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, inni uksirus salah alaik. Aku ini termasuk orang yang wirid salawatnya banyak.
Fakam aj'al laka min salati. Kira-kira kalau aku zikir solawatku untuk engkau porsinya berapa? Ayo, Bapak Ibu, ini solawatnya untuk Rasulullah berapa setiap hari? Berapa? Minimal 5 kali gitu ya. Setiap tasyahud berarti 10 kali dong? Iya. Lumayan pelit. Pelit. Masa kita ini sekali aja dikasih hadiah orang, terima kasihnya berkali-kali. Rasulullah SAW itu ngasih kita tiap detik, tiap nafas itu ada berkah dari Sayyidina Muhammad SAW. Cuma karena nggak kenal sumbernya, kita nggak berterima kasih kepada beliau. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, berapa baiknya aku sholawat untukmu? Wiridku sebanyak apa untukmu, wahai baginda? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya, mampumu berapa? Dijawab oleh Sayyidina Ubay, bagaimana jika 1/4 dari sholawat wiridku untukmu, wahai Rasulullah? Lalu kata baginda SAW, oh itu bagus, tapi kalau lebih banyak itu lebih bagus. Nabi melihat Sayyidina Ubay ini hobi beramal, maka dipush, didorong terus naik, dimotivasi terus. Oh yaudah, kalau begitu 50%. Kalau tadi 1/4, 25%. Kalau gitu 50%. Kata Nabi, oh itu keren, tapi ente sekelas kamu mesti lebih banyak. Maka dikatakan sulusain, 75% juga yang baginda. Itu bagus, tapi sekelas kamu lebih banyak dari itu lebih baik. Akhirnya dia mengatakan, baik wahai baginda, aj'al salati kullaha lak. Aku jadikan semua wiridku salawat kepada engkau sallallahu alaihi wasallam. Kalau zikir, misalnya zikirnya 1000, 1/4-nya berapa? 200. Kalau setengahnya, 2/3-nya, 70%-nya 750. Kalau fullnya 1000. Yang berzikir 1000 sehari, lalu siangnya 1000, malamnya 1000, nama imamnya Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Siang 1000, malam 1000. Itu beliau hari-hari merasakan jumpa rohaninya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau pernah mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-bashar la kal-bashar. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Sayyidina Muhammad, manusia yang lain dengan manusia biasa. Itu langsung mimpi baginda. Kata Nabi, ghafarallahu lak, asbab kamu berkata seperti itu, Allah ampuni dosamu. Ya, itu ada di Simtidurur ya, basyarun la. Jadi setiap orang baca basyarun la kal bashar, Allah ampuni dia. Apalagi Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak, itu ghafarallah aja baca. Ya. Terus itu secara angka, kalau pakai ilmu zauq rasa, karena ini judulnya apa ngaji kita? Ngaji roso ya, ngaji rasa. Rasa itu zauq. Nyampe di Jawa jauh. Kalau pakai rasa, rasa itu baru tumbuh kalau kenal. Udah kenal muncul cinta, kalau ada cinta muncullah rasa rindu. Orang rindu itu pakai jam-jaman atau jamnya nggak ada batasnya. Gimana? Cinta itu terbatas ya. Jadi setiap jam 7 aku rindu gitu ya. Emang begitu? Emang rindu ada jam-jamnya? Kan enggak. Maka kalau mengikuti rasa, jika zikir sholawatnya baru pada lisan,
maka orang itu akan sibuk dengan angka. Itu yang disebut rubu', keberkahannya 4/4. Berapapun banyak dia sholawat, dihitungnya 1/4, karena dia baru lisan. Ini penjelasan Zauknya nih, tafsir syarah isyarinya. Kalau dia sudah mulai bersolawat dengan kolbunya, kolbunya mulai solawat, lisan membaca, kolbu menyertai kerinduan, maka dihitunglah itu nisf, setengah, 50%. Apa ciri-cirinya? Itu yang dijadikan pembukaan dalam syair-syair ya. Setiap perindu kalau disebut namanya maka mengalirlah air mata. Setiap yang rindu kalau disebut nama kekasihnya nangis nggak? Nangis ya? Bapak pernah rindu gak Pak? Ya. Kalau Pak rindu langsung ngudut ya. Kalau ibu ini rindu air matanya langsung ngalir. Gak pernah jumpa Nabi Muhammad. Kenapa kalau salawat bisa nangis? Kenapa? Gila. Orang gila ya. Tubuh ini gak pernah jumpa Nabi Muhammad. Tapi kalau roh kita pernah jumpa gak? Pernah. Roh pernah jumpa gak? Maka mengingat Rasulullah jangan dengan otak ini. Mengingat Rasulullah pakai kolbu, pasti langsung. Karena kolbu itu tempat menyimpannya rasa rindu. Roh kita yang dulu itu ditiupkan ke tubuh ini, roh itu dulu pernah jumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Maka jika disebut namanya, bergetar kolbunya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau salawat dengan kolbu, dompet kolbu yang penuh, dompet yang di luar gimana? Masa kosong. Orang nggak ikhlas aja dipenuhin, masa yang pakai kolbu kismin, miskin? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jika orang bersolawat dengan lisan, Allah kayakan zahirnya. Masa orang yang solawat dengan kolbu, Allah miskinkan zahirnya? Pasti ngikut, cuma dia nggak kepikiran duit. Solawat 400 supaya duitnya banyak, nggak begitu dia begitu. Solawat 400 supaya usahanya lancar, nggak begitu. Karena solawat itu lebih mulia dari surga. Bayangin coba, dari langit, dari bumi. Satu solawat loh. Satu solawat lebih mulia dari langit dan bumi, dari surga, semuanya. Kenapa? Di situ ada dua nama, Allahumma lalu sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Nabi itu diuji lebih berat dari kiai. Karena asyadun nas balaan al-anbiya, yang paling berat diuji itu Nabi. Kiai itu cuma berapa paling. Nabi dituduh gila, saya pastikan nih kiai bakal dituduh gila. Kiai dituduh dukun, kahinun, pasti nih. Saya nggak tahu nih, saya kan bukan orang Gunung Kidul. Tapi kalau rada-rada nih kayaknya tulis tarekat gitu, pesantren Al-Qadiri, bakal dituduh pasti dukun. Karena kiai dia bukan dukun, cuma orang datang kalau sakit minta doa sembuh. Memang kiai itu serba bisa sih, karena Allah membisakan dianya nggak bisa apa-apa. Siapapun berlindung dengan la ilaha illallah pasti diamankan oleh Allah, walaupun dia nggak sholat nih, berarti walaupun dia nggak sholat. Maka jangan heran ada dukun
ada anak-anak muda preman itu terparung di pasar, badannya nggak apa-apa. Kita tanya, loh kamu kenapa badannya aman, yang lain hancur? Ternyata dia merem zikir la ilaha illallah lalu dipukul orang, tapi badannya nggak apa-apa. Itu bukan 1-2 orang, kawan saya begitu. Tapi jangan dicobain Pak ya, ntar dipatok ular. Ya, itu butuh keyakinan kuat, karena di hadisnya mustaiqinan, jangankan api dunia, api neraka aja nggak nyambar dia. Udah mulai ngantuk nih ya. Masih on saya lihat ya, masih on sampai subuh kayak gini. Terus di hadis itu dikatakan 2/3. Habis itu terakhir baru, kalau begitu wahai baginda, aku salawat semuanya untukmu. Kalau 1/3 itu pakai yang disebut sir. Sir itu rahasia. Kolbu itu sudah rahasia. Kolbu ini dalamnya ada rahasia lagi disebut sir. Di situ Allah menurunkan ilham, menurunkan ilmu makrifat. Jadi makrifat itu nggak turun ke otak, turunnya ke dalam kolbu. Kalau ke otak bisa amnesia, bisa lupa. Kalau tidur hilang ilmunya. Tapi kalau masuk ke kolbu, setan takut walaupun dia sedang tidur. Karena kolbu tidak pernah yang tidur ini tidur. Maka orang kalau ilmunya cuma analisa, cuma hafalan, baca kitab nih, tapi hafalan kitab lalu analisa kitab, siap-siap Anda nanti kalau pikun ilmunya hilang. Tapi kalau ilmunya turun ke kolbu, maka Nabi SAW mengatakan ciri-ciri khawarij, kelompok musuh Allah di akhir zaman, hafal Quran, sholatnya bagus secara zahir, tapi Qurannya, sholatnya nggak tembus sampai ke, jangankan kolbu, kerongkongan pun nggak tembus. Itu dalil wajib belajar kolbu kalau nggak mau menjadi musuh Allah di akhir zaman. Kelompok khawarij itu, ini ciri-cirinya, perhatikan. Tahqiru sholatuhum bisolatihim, meremehkan sholat kamu dibandingkan sholat mereka. Ini mohon maaf, saya sudah sering dengar orang meremehkan sholat orang thariqah. Apa itu sholatnya bid'ah gitu, apa tuh zikir geleng-geleng kepala, ngeremehin. Itu ciri-ciri khawarij, hati-hati. Kelompok khawarij itu yamruqu minal millah kama yamruqu sahmu, ya, keluar dari millah seperti keluarnya panah dari busurnya. Ya, mengerikan, cepat keluarnya. Kabar buruknya di Indonesia hari ini mulai banyak. Ya, walaupun kita pengajian ini rame, tapi orang begitu mulai rame. Ya. Tadi saya nanya di awal, kira-kira setan seneng nggak kalau orang kenal Allah? Seneng nggak? Kira-kira setan seneng nggak kalau orang zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Seneng nggak? Terus kalau ada yang nggak seneng, tapi dia bukan jin, gimana dong? Jangan-jangan apa? Syayatinul jinni wal insi. Kalau itu terjadi, cukup kita bertawus, jangan tuduh ente setan, jangan gitu. Ya, cukup bertawus, kita auzubillah minasyaitonir rajim. Dan ditutup hadisnya kata Nabi SAW ketika Ubay mengatakan, kalau begitu wahai baginda, aja'al sholati kullaha lak, aku jadikan semua wiridku semuanya bersolawat untukmu. Apa jawaban Nabi SAW?
Karena Sayyidina Ubay sudah sampai maksudnya, maka Nabi beri manfaatnya. Jangan dibalik, ini banyak ustadz membalik. Manfaat dijadikan tujuan, tujuan dijadikan tujuan ngaji kenal Allah, manfaatnya hati tenang. Manfaat sholawat mengenal Nabi Muhammad SAW, manfaatnya rezeki lancar. Jangan dibalik, sholawat supaya rezeki lancar, itu kebalik. Ya, zikir supaya badan kita dijaga Allah, bukan. Zikir itu supaya kenal Allah, nanti badannya dijaga Allah. Nah, yang bolak-balik ini kerjaan syaitan itu, hati-hati. Jangan sampai tujuan zikirnya salah. Nah, ini yang pernah kita singgung malam tadi. Ilahi antama, ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan rezeki lancar, bukan biar dapat jodoh, bukan biar hati tenang. Emang kalau hati gak tenang gak mau zikir? Berarti Tuhannya bernama Sang Tenang. Ya, maka Nabi mengatakan, kalau engkau wahai Ubay berzikir, bersolawat dengan cara seperti itu, dengan tujuan yang sudah tepat, idzan tukfa hammuk, yukfa hammuk wa tughfar dhanbuk. Kalau begitu wahai Ubay, kau sudah sampai pada tujuanmu, engkau dapat dua manfaat. Apa manfaatnya? Dicukupkan semua keinginanmu, diampuni dosa-dosamu. Ini faedah sholawat. Apa faedah sholawat? Ini bukan tujuan sholawat ya. Keinginan, apa aja keinginan, mau dunia ataupun akhirat, gak perlu minta. Dalilnya apa? Hadis Tirmizi, man syaghalani dzikri an mas'alati a'taituhu ma lam u'tiya bihi sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta, gak sempat doa, sibuk zikir, sibuk sholawat, gak sempat doa, gak sempat minta hajat, u'ti, aku beri kepadanya malam ukti, ya, yang aku belum berikan kepada orang yang meminta-minta. Maka lebih tinggi orang ahli zikir atau meminta-minta? Lebih tinggi orang bersolawat atau yang berdoa meminta-minta? Kalau orang berdoa, sering yang muncul nafsunya. Maka Nabi mengatakan doa paling tinggi bukan engkau menyebutkan hajat. Doa tertinggi ketika engkau bersyukur, alhamdulillah, afdalud doa, alhamdulillah. Berarti doa paling tinggi bukan nyebutin hajat, tapi mengenal Allah tempat meminta hajat. Coba dibalik ya. Sekarang itu banyak orang menyebutkan hajatnya, tapi dia bingung mintanya ke siapa. Orang doa, dia doa, tapi siapa yang diminta bingung. Nah, jangan sampai begitu. Maka wajib belajar ma'rifatullah ya. Nah, berdasarkan ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, semoga tujuan kita bersolawat, berzikir tambah jelas, yaitu mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapat syafaat Rasulullah. Adapun manfaat dunia akhirat ya, sembuh sehat, kerja lancar, rezeki banyak, itu hanyalah bunga bonus. Seandainya bonusnya diundur, zikirnya diundur nggak? Maka ciri-ciri munafik, jika dia diundur sejenak saja bonusnya, maka dia mulai ragu, syak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syak kepada Allah dimulai dengan syak kepada guru, karena guru itu babullah qabla babin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Orang fana pada gurunya, itu awal dia fana pada Nabi. Orang fana pada Nabi, barulah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu
Ini lumayan panjang ini. Doa. Doa kita Pakai bahasa Indonesia aja. pakai bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Oke, saya request sholawat dulu ya, Rasulullah. Ya. Ala Jawa. Pakai visual kan. Boleh pakai gendang boleh, biar tambah bid'ah. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.